ini bisa menginspirasi teman-teman untuk para kaum-kaum pengangguran yang mungkin pernah sempat bakar kapal dan tidak tahu ya apa yang mau kerjain itu gara-gara apalagi termakan apa yang dia lihat lah. Nah, pada saat itu kondisinya adalah kafe sudah tutup yang dikelola, kemudian pekerjaan juga tidak ada. Anak sudah 3 ya pada saat itu ya. Baru 1 sih. Dua kayaknya. OTW 3 kayaknya. Belum. Baru 2. Baru 2. Baru yang saya tahu pada saat itu juga kondisi anak sempat pernah sakit. Oh iya. Itu di kondisi pengangguran juga ya. Sudah pengangguran. Tidak kerjaan. Anak sakit butuh biaya. Butuh sekolah. Nah, apa yang dilakukan pada saat itu untuk percaya bahwa saya masih bisa ini berjalan gitu? Apa yang dilakukan lah? Jadi 3, 2, 1, action. Selamat datang Bang Jaka atau Trijaka Prakasa kayak nama PT ding. Minum kayak kalau haus gini. Jauh. Apa kabar ini Om? Alhamdulillah. Akhirnya Dik kesini Kak. Setelah berabad-abad saya selalu. Malu Kak. Apalagi buka masker tapi sebenarnya tahu kayak orang. Iya 1 meter gitu. Lagi ini tuh. 1 meter mi. Buka ini. Nanti penonton baru nggak tahu siapa ini. Kalau orang kenal jadi kan biar rambutan atau orang. Oke, kita ngobrol soal perjalanan Om Jaka ini dari berbagai bisnis hingga sekarang memilih menjadi desainer. Serta kita mau tanya tentang pandangannya soal isu yang sedang beredar mengenai orang buka lowongan pekerjaan sebagai desainer dan sebagai desain video apa ya? Videografer ya? Video editor lagi. Macam. Itu kita bertahapnya seperti itu. Semoga cukup waktunya dan cukup baterai kameranya. Oke, Om Jack. Apalagi sebelumnya Om Jack ini menjadi desainer sekarang. Om Jack ini dulu pekerjaannya apa sih? Iya. Jadi begini, karena tamu yang sebelumnya yang di Tokopedia bilang saya putus sekolah. Iya. Aduh. Yang di sini nih silahkan non. Terasa dibilang putus sekolah jadi. Dekat sedikit okay. Apa di? Sesuatu yang saya sesalkan sebenarnya itu putus sekolah dalam artian ada kewajiban yang tidak selesai. Tapi saya tetap berjanji bahwa akan saya selesaikan. Hanya saja. Ternyata itu menjadi istilahnya tidak terkungkung untuk misalkan saya belajar ini mau deh karena saya barangkali ini disiplin ilmu maka saya akan di sini terus cocok ya bagus kalau fokus hanya saja di kalau kita usia masih awal 20-an itu saya pikir tidak ada saya untuk mencoba banyak hal. Nanti kalau kita sudah agak lama berkecimpung di berbagai bidang baru boleh kita pilih. Itu bisa parameternya usia ya? Atau seberapa banyak? Sebenarnya sih kematangan berpikir kalau saya. Bukan usia? Bukan. Jadi misalnya kan banyak tadi beberapa dicoba. Iya. Itu beberapa dalam artian seberapa banyak? Seberapa kita, kalau saya sih mau kayak bilang begini. Seberapa kita mampu melihat diri dengan profesi itu di masa depan. Jadi misalnya begini, kalau di bisnis kan ketika kita bikin business plan kan harus ketahuan exitnya di mana. Oh begitu. Jadi kalau misalkan taruhlah profesi graphic designer, ya kan. Kalau ndak ketahuan exitnya di mana nanti, kita menjadi apa, punya apa, dikenal sebagai apa, lalu keahliannya di bidang apa, keahlian kita di bidang itu kemudian menyelesaikan masalah apa.
Saya pikir ada yang tidak selesai di di cara berpikir tak di awal gitu. Jadi sebelum menentukan misalnya kita mau pelajari skill ini harus tahu ini ujungnya apa. Kalau saya seperti itu, Kak. Jadi ngomong-ngomong kan ini supaya saya juga tahu di awal memang tahu bahwa ini Om Jack adalah yang partnernya si Odi itu menang. Dia ya inilah dicerita. Beliau lah. Nah, terus yang Heidir, yang Banjek putus sekolah. Dia lah juga yang putus sekolah, yang menginspirasinya putus sekolah. Oke, artinya kan sekarang Om Jack ini menjalani bareng bersama Odi membangun agensi Menang. Menang apa lagi? Menang agensi. Apalagi yang berkecimpung sebagai agensi untuk desain ya. Nah, sekarang kan memang sebagai desainer Om Jack ini, tapi dulu Om Jack ini sudah sebagai apa lagi marketing analisis lah, terus pernah buka coffee shop lah. Sekarang desainer begitu. Ini apalagi lompatan yang betul-betul itu jurangnya jauh sekali gitu. Kelihatan melompat. Iya, kelihatannya. Secara awamnya ini saya. Ya. Kalau saya lebih suka bilang itu ibarat serpihan ki. Ya, jadi kalau dia serpihan tuh, berarti kan dia bisa disatukan tuh. Iya. Ya kan. Perjalananku yang sejak 2000 berapa sih kemarin di sana itu? 2010 kan saya resign dari dunia kerja tuh. Iya, kerja sebagai apa dulu? Saya itu marketing di kapal. Marketing kapal? Iya. Jadi kapal dijual? Bukan jadi kapal, maksudku ada perusahaan kapal tah. Nah, kita jual kontainer. Oh. Jadi karena saya marketing di perusahaan kapal itu hari, akhirnya dan waktu itu lagi ngetren sekali istilah bakar kapal. Oh, jadi bilang kapal ini ku bakar. Kapal ini ku bakar. Jadi dibakar ki kapal tidak ditahu ya apa lagi selanjutnya. Ya akhirnya belajar di jalanan nih karena kita putus sekolah gitu. Saya sih bilangnya ini serpihan karena pada di titik ini semua yang dari awal-awal itu dijalani, dipelajari, gagalnya, buntunya, termasuk inspirasinya, ketemu ki di 1-2 tahun terakhir gini di saya. Artinya dicoba semua itu. Iya, jadi kan kelihatan jadi pertanyaan-pertanyaan kayak kok ini apa sebenarnya? Kok siapa sebenarnya? Saya dulu barista loh. Iya kan? Iya. Pernah barista. Begitu saya jadi barista, orang kaget karena ini kan dulu dia biasa bawa materi di mana itu dipanggil kemana-mana gitu kan. Lompatannya memang besar tapi di yang saya jalani sekarang ternyata ini saya gunanya dulu belajar ini, kan? Ini misalnya dulu belajar ini pale kenapa saya kemudian jadi barista dulu? Nyambungi. Terus kapan titik baliknya bahwa clear? Ramadan kemarin tahun ini. Menjadi desainer. Iya. Karena kenapa? Saya bilang begini, ternyata indah sekali dunia ku jalan. Memangnya sebelumnya ada skill desain? Dulu sekali ada. Tahun berapaan itu? Jadi bukan desain sebenarnya. Apa? Komikus. Suka. Dari SD itu. Dari SD sampai SMP itu. Saya gambar komik. Jadi. Tapi tangan. Terus. Saya sampai punya buku segini tebal itu. Komik. Penuh itu. Komik sepak bola. Full. Saya sampai teman tuh ada yang mau rela bayarkan ke jajani Kak di sekolah tuh cuma untuk tunggu apa lagi episodemu Wan. Jadi maksudnya cerita story dibangun sendiri juga? Cerita story jadi ada waktu SD itu. Jadi setelah itu terputus nih bakat. Terputus gitu. Terus ternyata saya tidak sengaja juga dulu ngedesain acara kampanye di salah satu partai. Iya kan? Yang saya juga dulu kader dulu di situ. Di partai itu. Itu
Ya tidak sengaja juga dia apa ini desain ini Corel Draw, oh ya pakai nih saya, ternyata dipakai di mana-mana itu udah saya. Oh, tidak dibayar di situ? Hah? Tidak dibayar. Oh kita kan kader, Pak. Oh kader sih. dengan alasannya kader. Tidak dibayar. Bayar. Dan bagian tidak profesional memang itu hari. Tidak profesional juga itu desainnya juga. Enggak. Tapi dipakai di mana-mana. Berarti bagus dong. Entahlah waktu itulah ya. Di zamannya toh, kan seleranya orang akan makin bertahun-tahun bertambah lagi. Iya, di zaman. Nah di waktu dulu ngelola kafe, jadi barista, ternyata saya jadi ingat waktu satu titik itu, kenapa? Jadi saya bikinkan desain menunya tuan kafe. Yeah. Jadi begitu saya lihat ada beberapa referensi, asik sekali kayaknya ini deh ternyata, dan saya nikmati sekali waktu ngedesain itu. Pakai Corel Draw. Pakai Corel, bukan, pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint. Okay. Selesailah sudah cerita kafe, kan waktu itu, dan kemudian lagi-lagi saya diperhadapkan pada pertanyaan, kok siapa sebenarnya? Kalau mau dibilang bisnis, sebenarnya saya tidak pernah punya bisnis. Dan saya bukan bisnismen. Tapi sebagai apa? Merasanya. Ya secara pribadi. Ku tahu dia ilmu bisnis, ku tahu menjalankan, ku tahu dia, tapi tidak pernah merasa bahwa saya punya bisnis. Jadi selalu di beberapa tempat itu saya selalu menjadi orang nomor 2. Gitu. Bahkan sampai sekarang dia menang itu. Ya. Saya karyawannya Odi sebenarnya. Orang nomor 2. Orang nomor 2 di menang. Gitu. Jadi selesailah kemudian ini cerita di kafe. Tanya apa lagi gitu. Karena kita sudah punya anak, sudah punya istri, maka berpikir gini, apa yang harus saya manfaatkan sebisa mungkin. Pada saat itu kafe sudah mulai tutup itu. Iya. Jadi pengangguran pada saat itu banget, Pak. Pengangguran, saya jual mobilku. Wih, jadi pada saat jual mobil lagi, saya jual mobilku tuh. Saya jual mobil, ya sudah Pak, itu dipakai dulu untuk bertahan. Jadi jual mobil untuk pakai bertahan hidup dulu ini. Kasar sekali kalau tapi ngeri juga tuh, ada orang biasa jual kompor, jual mobil lah, jual bertahan hidup. Iya. Berarti tinggi sekali nih ya, jadi kebutuhan hidupnya nih. Iya. Karena mobil dijual baru bisa untuk dipakai bertahan hidup nih. Pada saat itu ini bisa menginspirasi teman-teman untuk para kaum pengangguran, yang mungkin pernah sempat bakar kapal dan tidak tahu ya apa yang mau kerjain itu gara-gara termakan apa yang dia lihat lah. Nah pada saat itu kondisinya adalah kafe sudah tutup yang dikelola, kemudian pekerjaan juga tidak ada, anak sudah 3 ya pada saat itu ya. Baru 1 sih, 2 kayaknya. OTW 3 kayaknya. Belum baru 2. Baru yang saya tahu pada saat itu juga kondisi anak sempat pernah sakit. Iya. Itu di kondisi pengangguran juga ya. Sudah pengangguran. Tidak kerjaan. Anak sakit, butuh biaya, butuh sekolah. Nah, apa yang dilakukan pada saat itu untuk percaya bahwa saya masih bisa ini berjalan gitu? Apa yang dilakukan lah? Jadi saya alhamdulillah tidak orangnya tidak mau memikirkan sesuatu yang hal-hal kejadian buruk terhadap saya. Jadi daripada saya menghabiskan energiku untuk mengkhawatirkan masa depan, apa yang terjadi terhadap saya dan keluargaku esok hari, lebih bagus apa yang saya bisa lakukan hari ini. Dan apa yang dilakukan pada hari itu? Saya nggak tahu kenapa itu hari tiba-tiba saya suka sekali lihat postingannya Om Jod. On the studio. Ya ada di sini orangnya. Jadi apa dia? Itu hari dia lagi mau launching program e-course yang Fiverr Republic. Apa itu Fiverr gitu kan? Oh begini. Ini marketplace jasa.
marketplace jasa. Dan saya tidak paham tidak kepikiran. Dia bilang kenapa tiba-tiba terjun di dunia desain. Pokoknya begini, saya punya duit terakhir di tabungan di rekening itu. Bodoh-bodoh itu saya pakai beli aplikasi desain. Asli. Aplikasi desain apa itu pada situ? Affinity Designer tuh murah, murah asli. Uang terakhir ini. Uang terakhir dan saya tahu mau ngapain, saya tahu pakai. Sudah beli itu, asiknya nih. Pas saya buka kita aplikasi, apa ini? Apa ini tombol apa ini? Tidak mengerti gak? Aslinya apa mau bikin lingkaran saja dicari bagaimana cara bikin lingkaran ini? Kayak begitu. Tapi tidak dipakai sampai sekarang itu? Ya masa tidak dipakai? Lengkapnya lengkapnya kan ada 3 tuh model dasarnya tuh lengkapnya dan terpakai semua alhamdulillah. Oh iya, dibeli terus mulai masuk di Fiverr. Di Fiverr dulu, di Fiverr dulu bikin akun saja, bikin akun terus tidak mengerti mau diapain lagi. Tuh, habis itu saya beli itu aplikasi desain. Terus mulai mendesain. Tapi kan di Fiverr tidak bisa langsung seorang laku tuh. Bisa. Ya sabar pilih situ kuncinya. Iya, karena kan akun Fiverrku itu 2016, nanti closing pecah telurnya di 2018 akhir. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lamanya. 2 tahun setelah kan saya berpikir kemudian kenapa saya tidak bikin desain menu saja coba bikin desain menu beda. Itu 2018. Jadi selama 2016 sampai 2018 bikin apa saja? Tidak ada yang laku. Pokoknya saya bikin sembarang saya bikin. Untuk portofolio lah toh? Iya, bikin desain logo, paling atau bikin logo, bikin presentasi dari PowerPoint. Paling tahu bagaimana itu modelnya presentasi PowerPoint. Tahu pakai PowerPoint, tidak tahu bagaimana mendesain profesional dengan PowerPoint. Di upload saja ini untuk portofolio. Upload saja. Fiverr. Pokoknya bisa saja. Iya. Penting berharap ada orang lihat nanti. Iya. Nanti pas dapat orderan pertama itu dari mana pertama itu saya lupa. Oh dari Kanada. Itu sudah masuk desain menu. Desain pakai PowerPoint. Pakai Affinity Designer. Oh Affinity Designer. Alhamdulillah terpakai pada saat itu. Yeah. Dan itu kan jadi kalau di Fiverr itu kan ada waktu kerjanya. Saya ngasihnya 3 hari. Orderan masuk itu 3 hari sebelum Lebaran Idul Adha itu hari tahun 2019 nih. Toh? 2018 sorry. Masuk jadi 3 hari itu dia masuk orderannya, masuk orderannya. Saya excited sekali Kak. Pertama kali ini tuh. Ada order ini. Ada order. Padahal tahu enggak berapa nilainya tuh orderan? Berapa? $5 ji. 65.000. Tapi senang sekali. Syukur ini. Berharganya aplikasi ini berapa belikan? Kurang lebih itu hari 800.000 baru terbayar saat ini 65.000. Tapi excitednya itu luar biasa. Jadi dipelajari gitu dulu, dipelajari 3 hari itu sampai tidak pikir sholat Id. Kenapa kamu deadline? Jadi tidak pikir sholat Id. Tidak sholat Id. Biasa ku takbiran mulai itu. Deadline ku kurung $5 pertama nih. Jadi ditinggal ke salat Idul Adha, untung Idul Adha aja. Untung Idul Adha. Cuma Idul Fitri kan talewa gitu. Iya. Akidahnya diuji ini. Tapi kan bilang itu sunnah toh. Sunnah. Biar mana pokoknya. Bagaimana mau ke keslek istri $5 pertama enggak ada. Ini usahaku bertahun-tahun ini. Jadi alhamdulillah selesai dan kayaknya puas. Jadi itu itu saya bilang kenapa tadi serpian tuh. Akhirnya apa yang selama ini saya pelajari tentang bisnis di TDA, tentang marketing, buku marketing. Bahkan saya waktu pas putus sekolah itu putus sekolah putus sekolah. Pika beli buku manajemen terapan, ku baca itu buku padahal bukan ke orang manajemen, orang
Padahal saya basic ilmunya dulu di kampus ilmu sosial, sosiologi mah, ya kan? Itu ku baca gitu. Tujuannya kenapa masih baca buku itu? Karena apa itu hari tidak ada tujuan. Atau karena kepiji Gramedia tiba-tiba, ada buku nih. Ada buku beli. Kayak begitu. Jadi apa? Jadi saya bilang tadi. Kayak serpen kini kumpul-kumpul. Ya. Ternyata dari satu menu desain itu saya tidak sadar ternyata masuk di dunia yang kalau di Amerika sama Eropa itu desain menu itu sudah menjadi industri. Desain menu. Iya. Gede banget. Malah saya lupa siapa namanya. Malah yang saya pelajari itu dalam ilmu menu engineering di restoran, ternyata ada satu bab yang namanya desain menu. Ada yang khusus itu? Ada khusus itu. Dan desain menu itu ada expertnya. Itu kalau kita paham menu engineering dari sisi desain, bisa pengaruhi calon pembeli untuk membeli menu apa yang kita mau. Saking anunya dari desain. Dan itu proven, itu terbukti. Itu didapat keilmuannya dari itu buku itu Desdentra bukan itu? Bukan. Lain saya jadi gabung ini. Iya, jadi belajar gitu, belajar 2 tahun terakhir ini. Ya gitu nih. Jadi alhamdulillah sih per hari ini sudah sekitaran 327 restoran yang saya bikinkan. Di 327 restoran desain menunya dibuatkan. Desain menu dan branding. Dan brandingnya. Brand identity. Termasuk. Ada beberapa yang full branding identity. Ada yang rebranding. Ada yang cuma desain menu saja. Jadi Jadi saya cuma bikinkan desain menu dengan sedikit pakai ilmu menu engineering itu. Dan tetap disesuaikan dengan identitas brandnya dia. Tapi itu tidak ada di Indonesia sama sekali kliennya. Satu pun tidak ada, Pak. Dari mana sih? Satu pun tidak ada. Karena di sini kan belum berapa tuh istilahnya anak kasih pembeli apa kan cuma itu. Kan diklik-klik gitu. Nah, apa titik baliknya di situ sampai bisa orang banyak pesan desain menunya di akunnya ini, akun di Fiverr-nya? Saya dulu tahun 2010 pernah sedikit banyak belajar tentang customer satisfaction.